Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 8 ayat yang ke-10. Matius 8 ayat 10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa iman sebesar ini tidak ia jumpai pada seorang pun di antara orang Israel? Apakah yang menyebabkan Tuhan Yesus menilai iman seorang perwira yang hambanya sakit itu begitu besar, sampai-sampai ia membandingkan bahwa tidak seorang pun di antara orang Israel yang memiliki iman sebesar perwira itu? Saudaraku, pada bagian ini dikisahkan bahwa ada seorang perwira yang datang kepada Yesus karena hambanya sedang dalam keadaan lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira itu datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar ia dapat menyembuhkan hambanya itu. Menanggapi permintaan sang perwira itu, Tuhan Yesus berkata, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi di luar dugaan, sang perwira berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, pernyataan inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus menilai sang perwira memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman yang kemudian menggerakkan Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan secara total kepada hamba sang perwira itu. Sebab sang perwira meyakini bahwa Yesus tidak perlu datang jauh-jauh ke rumahnya. Ia cukup mengucapkan sepatah kata, maka kesembuhan akan menjadi milik hambanya itu. Jadi pada bagian ini, sang perwira sangat percaya sepenuhnya bahwa perkataan Yesus itu penuh kuasa dan bahwa perkataan Yesus itu sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, termasuk di dalamnya mukjizat kesembuhan. Itu berarti sang perwira tidak memikirkan Yesus datang ke rumahnya atau tidak. Bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah perkataan Yesus yang penuh kuasa itu yang ia butuhkan. Sebab ia meyakini bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Saudaraku, dalam perjalanan Tuhan Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, ia belum pernah menjumpai seseorang yang memiliki iman sebesar perwira itu. Tak heran bila ia berkata bahwa aku tidak menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Sebab sekalipun mereka telah melihat mukjizat, sekalipun mereka telah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, toh mereka tidak kunjung percaya kepada Kristus yang adalah Sang Mesias. Nah, saudaraku, bila hal ini kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, bisa jadi bahwa sekalipun kita adalah orang-orang yang telah mengikut Yesus selama bertahun-tahun, kita telah mendengar firman Allah, bahkan mungkin juga kita telah melihat mukjizat-mukjizat dinyatakan, apakah semua itu cukup untuk membangun iman kita kepada Kristus? Sayangnya tidak semua orang percaya. Sekalipun mereka telah mendengar firman, mereka telah melihat kuasa Allah dinyatakan, iman mereka tetap saja kerdil. Seringkali ketika mereka diizinkan melewati pergumulan-pergumulan, lembah-lembah air mata,
Mereka segera lisut seperti rumput yang kering yang kemudian layu dan mati secara perlahan-lahan. Tentu saja hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai orang-orang yang dikasihi Kristus, yang telah dipilih menjadi milik kepunyaannya, mari kita belajar memiliki iman seperti seorang perwira itu. Kita harus belajar percaya sepenuhnya kepada firman Allah dan bahwa firman Allah itu penuh kuasa. Maka ketika kita meyakininya, maka kita juga harus percaya bahwa apa yang difirmankan Allah itu dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bila hari-hari ini kita sedang ada dalam pergumulan, dalam kelemahan, dalam kesesakan dan lain sebagainya, mari lihatlah janji firman Allah, imanilah dan percayalah bahwa firman itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Justru ketika kita ada dalam lembah-lembah pergumulan, ada dalam situasi yang sulit, kesempatan untuk kita melihat kuasa Allah dinyatakan, firman Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah bila kesempatan-kesempatan itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menikmati kuasa firman Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus Kristus yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena itu melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk senantiasa teguh berdiri di dalam iman kita dan percaya penuh kepada kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur buat firman-Mu, dan biarlah melalui firman ini iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, sehingga kami tidak mudah loyo, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan, dan tetap percaya apapun situasinya, selama berjalan bersama dengan Yesus, kami dapat melewati segalanya dengan gilang gemilang. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya,
percaya Tuhan.